Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah sehat semua ya. Jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Materi ini bisa kalian baca di buku paket pada halaman 145 sampai 154. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru ingatkan lagi, silahkan absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga kelas kalian. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi, dan yang kedua adalah pengertian kegiatan produksi, yang ketiga, pengertian kegiatan distribusi, dan yang keempat adalah pengertian kegiatan ekonomi. Sekarang, yuk kita langsung ke materi yang pertama, yakni pengertian kegiatan ekonomi. Sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yakni pengertian kegiatan ekonomi. Sekarang, marilah kita amati gambar yang ada pada video ini. Ada gambar orang yang sedang menanam padi dan juga orang yang sedang berbelanja di supermarket, dan juga ada seorang anak yang sedang makan. Nah, dari tiga gambar tersebut pasti sering terjadi di sekitar kalian, bukan? Gambar-gambar yang ada di video ini merupakan contoh dari kegiatan ekonomi. Maka, kegiatan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kegiatan ekonomi ini terdiri dari tiga. Yang pertama, produksi, dan yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kegiatan ekonomi pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan produksi. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang kebutuhan manusia. Kalian mengetahui bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan diperlukan yang namanya barang dan jasa. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak sendirinya ada, tetapi harus diproduksi. Sebagian besar barang dan jasa yang dibutuhkan manusia harus dihasilkan terlebih dahulu oleh manusia. Hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Jadi intinya, manusia memiliki kebutuhan yang sangat amat beragam. Untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan namanya kegiatan produksi ini. Bisa dipahami? Maka dari itu, kegiatan produksi dapat dipahami atau dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa dengan menambah nilai guna barang atau jasa tersebut. Bu Guru ulangi lagi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, menghasilkan barang atau jasa ini dengan menambah nilai guna barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai guna. Jadi, setiap barang itu memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk. Suatu barang atau jasa akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Jadi barang atau jasa itu akan punya nilai guna atau nilai gunanya bertambah jika mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti kacang kedelai yang diolah menjadi tahu dan tempe. Bentuk kacang kedelai apabila sebelum diolah, nilai gunanya akan rendah. Setelah diolah menjadi tahu dan tempe, kan berubah bentuk dari kedelai menjadi tahu dan tempe, maka nilai gunanya akan bertambah. Contoh lagi, kain yang diolah oleh penjahit menjadi pakaian. Kain sebelum diolah, nilai gunanya akan rendah. Setelah dijahit oleh penjahit menjadi pakaian, maka nilai gunanya akan bertambah. Bisa dipahami di sini nilai guna bentuk? Oke. Pokoknya kalau nilai guna bentuk
itu karena perubahan bentuk barang tersebut membuat nilai gunanya akan bertambah. Oke. Nilai guna yang kedua adalah nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya seperti pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Pasir yang ada di sungai memiliki nilai guna yang rendah. Apabila dipindahkan ke toko bangunan akan memiliki nilai guna yang tinggi. Nilai guna yang ketiga adalah nilai guna waktu. Jadi, nilai guna suatu barang akan bertambah jika digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya seperti jaket, apabila kita gunakan pada saat kita kedinginan, maka akan memiliki nilai guna yang tinggi. Contoh lagi, obat. Obat, kalau pada saat kita sehat, nilai gunanya akan rendah. Apabila kita gunakan pada saat kita sakit, maka obat memiliki nilai guna yang sangat tinggi. Nilai guna yang keempat adalah nilai guna kepemilikan. Nilai guna suatu barang akan bertambah apabila telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Sampai di sini paham mengenai nilai guna? Nah, dalam melakukan kegiatan produksi diperlukan yang namanya faktor produksi. Jadi faktor produksi adalah unsur-unsur yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Faktor produksi ini ada 4. Yang pertama, alam, dan yang kedua, tenaga kerja, dan yang ketiga, modal, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya seperti dalam sebuah perusahaan teh diperlukan faktor produksi alam yakni daun teh. Jadi intinya faktor produksi alam adalah faktor yang berasal dari alam yang digunakan untuk kegiatan produksi. Jadi unsur yang digunakan untuk produksi ini berasal dari alam. Bisa dipahami di sini faktor produksi alam? Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Kalau tadi faktor produksi alam, contohnya adalah daun teh dalam suatu perusahaan. Lalu, faktor produksi tenaga kerja contohnya adalah karyawan perusahaan tersebut. Jadi kalau alam sebagai bahan baku, tenaga kerja sebagai tenaga yang mengolah bahan baku tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Contohnya, seperti mesin produksi yang ada di sebuah perusahaan. Itu adalah salah satu contoh dari faktor produksi modal. Dan yang keempat adalah faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Jadi, kewirausahaan ini adalah faktor terpenting dalam kegiatan produksi. Kalau tadi alam sebagai bahan baku, tenaga kerja sebagai yang mengolah, dan juga modal sebagai alat yang membantu dalam kegiatan produksi, maka kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mengolah semua faktor produksi yakni alam, tenaga kerja, dan juga modal agar dapat menghasilkan barang tertentu. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik.
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya seperti dokter, guru, pengacara. Bisa dipahami sekarang? Dan yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contohnya seperti penjahit dan sopir. Tenaga kerja yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Jadi tenaga kerja ini tidak memiliki keterampilan. Contohnya seperti tukang sapu. Kegiatan ekonomi yang kedua yang akan kita bahas adalah kegiatan distribusi. Sekarang coba amati gambar yang ada pada video ini. Gambar yang ada di video merupakan salah satu contoh dari kegiatan distribusi. Kalian pasti pernah ke supermarket bukan? Atau ke warung-warung kelontong di daerah kalian. Nah, supermarket dan warung kelontong merupakan salah satu contoh dari kegiatan distribusi. Jadi, kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Atau kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, kegiatan distribusi ini meliputi perdagangan, angkutan, dan penyimpanan. Maka dari itu, kegiatan distribusi menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi. Bisa dipahami kegiatan distribusi sekarang? Nah, distribusi ini memiliki beberapa jenis. Distribusi memiliki 3 macam. Yang pertama adalah distribusi langsung, yang kedua adalah distribusi semi langsung, dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Yang pertama adalah distribusi langsung. Distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pedagang sate yang berjualan keliling menjualkan satenya. Bisa dipahami anak-anak distribusi langsung? Jadi kalau distribusi langsung adalah penyaluran barang atau jasa tanpa melalui perantara apapun, jadi langsung dari produsen ke konsumen. Distribusi yang kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah distribusi barang atau jasa melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya seperti sales pabrik, dan juga seperti di gambar adalah tukang GrabFood atau GoFood. Nah, jadi distribusi semi langsung ini penyaluran barang melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jadi antara distributor sama produsen bekerja sama. Dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung ini adalah distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya seperti supermarket dan juga pedagang kelontong di daerah kalian. Bisa dipahami anak-anak macam-macam distribusi? Kegiatan ekonomi yang ketiga yang akan kita bahas adalah kegiatan konsumsi. Sekarang coba kita amati dulu gambar yang ada di video ini. Kira-kira orang itu sedang ngapain ya? Orang tersebut sedang melakukan sarapan. Nah, sarapan ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Maka dari itu, kegiatan konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan memenuhi kebutuhan dengan cara mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Kira-kira dari ketiga kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas, kira-kira kegiatan ekonomi apa ya yang sering kalian lakukan? Bu Guru tebak, pasti kalian semua paling sering melakukan yang namanya kegiatan konsumsi. Nah,
Kegiatan konsumsi ini dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Oke, bisa difahami anak-anak tentang materi kegiatan ekonomi? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai belajar tentang kegiatan ekonomi. Bu Guru harap kalian tidak patah semangat dalam belajar ya. Sebagai generasi muda, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Bu Guru undur diri. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam video kali ini, dan jangan lupa segera kerjakan tugas kalian, yakni merangkum dari video ini. Oke, salam semangat, Islam agamaku, Indonesia jiwa ragaku, Ma'arif sekolahku. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.